Sujudnya mirip, duduknya mirip, berdirinya mirip Pak tuh. Kok jadi mirip ya? Nah, ada yang ngasih keterangan gambar atas kaum muslimin tahun 2020. Sebelum 2020 nggak ada kaum muslimin kayak gini. Sedang yang bawah. Ada yang lebih mengkhawatirkan lagi. Ada yang lebih mengkhawatirkan. Sampai di sini sudah mengkhawatirkan Pak. Tapi ada yang lebih mengkhawatirkan lagi, hadis berikut ini. Abu Hurairah, tatkala Rasulullah SAW mendatangi kuburan, menyaksikan Nabi bersabda di depan berdoa kepada para penghuni kuburan itu, semoga keselamatan tetap dilimpahkan kepada kalian hai kaum mukminin, ya, dari penghuni kuburan. Dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Kata Nabi, aku senang bila mana aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, bukankah kami saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Kata Nabi, bukan, engkau sahabat-sahabatku. Sedangkan ikhwani, saudara-saudara kita, adalah orang-orang yang datang sesudahku nanti. Sahabat bertanya, bagaimana engkau bisa mengenali umatmu yang belum datang? Kata Nabi, tahukah kalian, seandainya seseorang punya kuda yang muka, kaki, dan tangannya bersinar, bercahaya, kuda itu ada di antara kuda-kuda hitam legam, dapatkah dia mendeteksi kuda-kudanya? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, ya. Jadi kalau kuda, kakinya, tangannya, mukanya, ya kan, itu bercahaya, ada di antara kuda-kuda yang gelap, yang hitam gitu kan, ya pasti kelihatan lah, menonjol kan gitu, ya kan. Nah jadi kata Nabi, sesungguhnya umatku nanti di hari berbangkit akan datang dengan wajah, kaki, dan tangan yang bersinar, karena bekas wudhu, ya, bekas wudhu berarti mereka sholat waktu di dunia. Aku menyambut mereka di telaga. Jadi Nabi nanti berdiri di telaga Al-Haud, telaga Al-Kausar, ya kan, untuk membagikan air dari telaga itu. Dan siapapun muslim yang kebagian air minum dari telaga Nabi itu, dia tidak akan haus selama-lamanya di padang mahsyar. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat air itu, ya kan. Nah, aku menyambut mereka di telaga. Ketahuilah, ada beberapa orang akan dihalang-halangi mendatangi telagaku, sebagaimana unta hilang yang dihalang-halangi. Aku memanggil mereka, kemari, karena Nabi tahu ini orang kelihatan kok tangannya, kakinya, mukanya bersinar, tanda wudhu, tanda sholat, ya kan, waktu di dunia gitu. Nah, aku berseru, kemari. Maka dikatakan kepadaku, sesungguhnya mereka telah mengganti ajaranmu setelahmu. Akhirnya yang tadinya Nabi bilang kemari, Nabi bilang apa? Sokan, menjauhlah kalian. Na'udzubillahi min dzalik, Pak. Sholat sih sholat di dunia, tapi ngerubah ajaran Nabi, sehingga akibatnya sama Nabi boro-boro dapat syafaat, ya kan, dibagi air telaga aja kagak, diusir malah sama Nabi yang tadinya dipanggil. Mau kita mengalami itu Pak? Mau kita? Na'udzubillahi min dzalik, ya. Lebih baik mati Pak, tenimbang kita sampai ditolak Nabi diberikan air dari telaganya, ya toh. Nah, jadi faktabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai para orang-orang yang berakal sehat, ya. Nah, Allah Ta'ala menjelaskan ada satu kaum di muka bumi ini, dua kaum, ya, yang mereka itu permusuhannya sama kita dahsyat sekali. Apa kata Allah? Sesungguhnya kamu kaum Muhammad akan menemukan orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang beriman, ialah satu, al-Yahud, dua, alladzina asyraku, kaum Yahudi dan kaum musyrikin. Ini dua kelompok ini Pak, bencinya sama kita, memusuhi kita itu luar biasa Pak, luar biasa. Nah, kata Nabi tentang kaum Yahudi khususnya nih, apa kata Nabi? Kaum Yahudi telah bosan dengan agama mereka, ya. Dan mereka kaum yang bersifat hasad, ya. Dan mereka hasad pada kita kaum muslimin, terutama dalam 3 urusan Pak. Urusan pertama apa? Raddis salam. Kebiasaan kita kalau ketemu satu sama lain ngucapin assalamualaikum terus dijawab waalaikumsalam. Jadi yang ngucap waalaikumsalam tuh dibenci, dihasadi sama orang Yahudi. Yahudi nggak suka melihat umat Islam tuh beruhuwah Islamiyah, tuh nggak suka mereka. Yang kedua, mereka benci sama kita, hasad sama kita dalam urusan apa? Iqamatis sufuf, dalam kedisiplinan kita ngatur soft sholat berjamaah Pak. Oh, mereka geram betul Pak. Pernah ada wawancara seorang mantan komandan militer Amerika Serikat Pak.
Diwawancari sama seorang muslim, ya. Muslim ini nanya, Pak, Anda sebagai mantan komandan militer, kalau ada 1 juta orang tadinya berantakan nggak jelas, untuk dikumpulkan dalam barisan yang rapih, ya, dikumpulin upacara barisan gitu ya, itu kira-kira butuh berapa lama, ya kan? 1 juta kata si komandan itu. Ya 1 juta. Wah, kira-kira sebulan lah kata dia gitu, ya kan? Nah, terus dikasih lihat video apa? Video orang lagi haji, Pak. Haji normal ya, bukan haji nggak normal, haji normal gitu. Ya kan? Orang lagi tawaf rame bener gitu, sementara ada yang lagi duduk, lagi doa, ada yang lagi sholat, ya kan? Kan begitu kan, haji normal kan begitu, ya kan? Tiba-tiba azan berkumandang, sudah mulai orang mencari tempat posisi, tapi masih ada yang tawaf kan? Tiba-tiba qomat. Begitu qomat, dalam waktu 2 menit itu udah rapi semua. Bengong itu mantan komandan Amerika itu, bengong dia, Pak. Nah, Anda tahu, Pak, yang begitu itu dihasadi sama Yahudi, Pak. Yahudi itu hasad betul sama kita, Pak, dalam kedisiplinan kita menata sholat kita dan rapat dalam sholat, ya. Terus yang ketiga yang mereka hasadi itu apa? Qaulihim khalfa imamihim fil maktubati amin. Ucapan kaum muslimin di belakang imam sholat wajib mereka, yaitu kalimat amin. Artinya apa? Kalau makin rame, makin keras nggak suara aminnya? Makin keras. Makanya diupayakan supaya nggak rame. Dengan cara apa? Dibanyakin setannya, disedikitin manusianya, gitu, ya kan? Sehingga suara aminnya ada, tapi volumenya kecil. Amin. Gitu. Jadi kayak ragu-ragu gitu, dipenuhi apa kagak sini doa gua gitu, ihdinas siratal mustaqim, gitu. Tapi kan kalau kita rapet rame, Pak, amin, semangat kita kan, Pak. Ya kan? Itu roh jamaah, Pak, roh jamaah, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kira-kira yang dikerjakan sekarang ini bikin senang siapa? Bikin ridho siapa? Gitu. Kan kita beribadah, kita beramal soleh ingin mengejar ridho siapa? Ridho Allah. Masa ridho Yahudi yang dikejar? Ampun deh. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, hadis berikutnya inilah yang sedang terjadi sekarang, ya. Dari Wuhan sampai Wuhan, gitu. Nabi bersabda, hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam layaknya memperebutkan makanan dalam satu mangkok. Seorang sahabat dengar begitu langsung nanya, apakah kami waktu itu umatnya jumlahnya sedikit? Kata Nabi, oh tidak, jumlah kalian banyak waktu itu, sangat banyak, cuman kalian seperti buih di genangan air, ya. Sungguh Allah akan cabut rasa takut musuh-musuh kalian kepada kalian di satu sisi, dan akan tanamkan ke dalam hati kalian penyakit al-wahan. Sahabat nanya, apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut menghadapi kematian, ya. Kan ini sekarang yang terjadi, Pak. Demi menghindar dari kematian, ya kan, nggak apa-apa agama diacak-acak. Nauzubillahi min dzalik. Ingat, agama Islam agama fitrah, ya. Dan fitrah manusia adalah makhluk sosial, Pak. Yang namanya makhluk sosial itu nggak bisa enggak, Pak. Perlu saling ketemu, saling berakrab-akrab, saling berjabat tangan, saling berpelukan, saling bercengkrama. Itulah manusia, normalnya begitu, Pak, manusia. Ya. Tadi saya di jalan menjelang dekat sini, ya kan, itu pengurus masjid di mobil bilang, Ustaz, ya beginilah kita kalau udah hari Minggu kan ada pasar kaget gitu kan. Saya bilang, alhamdulillah masih normal di sini. Dia bilang gitu. Ya, ini normal tuh begini, ini normal. Ini bukan new normal, Pak, ini true normal, ya kan? Ini normal yang sebenarnya begini memang sudah semestinya begitu. Ya. Manusia itu terhibur dengan dia bisa berinteraksi sosial, gitu. Makanya bahasa Indonesianya itu bagus, Pak, social distancing tuh, ya. Penjarakan sosial, gitu. Penjarakan sosial, gitu, ya. Bagus tuh terjemahannya itu, ya kan? Penjara ini memang, gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ay yaftariqa." Tidaklah dua orang muslim bertemu berjabat tangan kecuali Allah akan beri ampunan kepada keduanya sebelum mereka berpisah. Sekarang kita dilarang ngejar ampunan Allah. Dengan jelas-jelas dikasih gambar tuh 2 tangan dicoret. Gitu. Ya.
Untuk kepentingan siapa ini, Pak? Untuk kepentingan siapa? Yang perlu ampunan Allah itu siapa sih? Kan kita, Pak. Ya kan kita yang perlu ampunan Allah. Terus hadis yang berikutnya, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu merupakan sedekah. Gitu. Ya, Pak. Susah nyari senyumnya orang beriman sekarang. It's behind the cloth, ya kan? Di balik kain, gitu, ya kan? Cuma bisa bersangka baik saja. Nah, dalam buku Sistem Dajjal karya Ahmad Thompson ada kutipan yang saya ingin sampaikan, ya. Apa kata Ahmad Thompson? Dalam 100 tahun terakhir, ya, semenjak runtuhnya khilafah, telah terjadi perubahan-perubahan yang sangat luar biasa di muka bumi. Pengelompokan sosial yang biasa berlaku di seluruh dunia, yaitu masyarakat berpola pedesaan yang terbentuk dari keluarga-keluarga yang saling kenal dan saling membantu, baik di antara warganya maupun antar pedesaan, kini dengan pesatnya terkikis dan kehilangan sifatnya. Kini di kota-kota besar setiap insan semakin terkucil dari jati dirinya, dari manusia di sekitarnya, dan dari pengenalan kepada Allah Ta'ala. Mereka sekedar menjadi sebuah roda gigi yang sibuk dalam proses produsen konsumen, yang apabila tidak sedang bekerja atau tidur, mereka hampir selalu terjebak dalam pencapaian fata morgana pemuasan diri yang kekanak-kanakan dan tidak ada habisnya. Ini menjamin bahwa manusia tidak akan punya banyak waktu untuk merenung dan bercermin tentang dari mana dan akan kemana tujuan hidupnya. Juga tidak ada waktu untuk mencoba membebaskan diri dari jeratan rutinitas kehidupan yang membelitnya. Walaupun ukuran pengelompokan sosial yang ada sekarang sebesar masyarakat pedesaan, transaksi sosial antar warga sudah tidak sehangat dan seerat dahulu kala. Kini semakin kurang waktu untuk saling bertemu dan semakin banyak waktu tersita di televisi. Semakin sedikit waktu untuk bekerja bersama dan semakin banyak waktu untuk bekerja sendirian. Bagi mereka yang dilahirkan dalam keadaan seperti ini, perubahan sosial ini tidak begitu kentara. Dia sudah menganggap hal biasa saja. Seolah-olah semua berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana digambarkan dalam film THX 1138. Ini film science fiction, Pak, fiksi sains, ya. Tahun 1971, Pak. Ini buku ditulis tahun 1970-an, Pak. Tapi sangat relevan sampai hari ini. Jadi secara umum, Pak, sistem Dajjal ini ingin membuat orang itu merasa cukup dia bisa dari rumah bekerja, dari rumah belajar, ya kan? Supaya apa? Supaya dia menjadi individualis, menjadi inhuman, menjadi tidak manusiawi, tidak fitrah. Ngumpul-ngumpul itu bahaya. Ya. Saya tuh sedih sekali gitu membayangkan sekarang anak-anak sekolah itu, ya kan, dipaksa untuk berakrab-akrab dengan gadget, ya kan? Padahal ada orang tua yang sudah lama mendidik anaknya untuk tidak doyan dengan gadget, sekarang dipaksa doyan dengan gadget, gitu. Anda pikir cuma urusan kuota di sini? Ini bukan urusan kuota doang, Pak, tapi urusan akhirnya tuh anak dengan mudahnya bisa berselancar kemana-mana nanti, ya kan? Padahal orang tuanya udah lama ngedidik dia untuk menganggap gadget tuh nggak menarik, gitu. Sekarang dipaksa dia, ya. Nah, yang berikutnya, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Mengapa kalian para sahabat-sahabatku tidak bersaf berbaris sebagaimana malaikat bersaf berbaris di depan Rabb mereka? Para sahabat bingung, nanya kan, bagaimanakah para malaikat itu berbaris di sisi Rabbnya? Kata Nabi, ya, mereka menyempurnakan saf barisan awal dan mereka menempelkan, merapatkan diri dalam saf dalam barisan. Jadi para malaikat itu berlomba berada di saf terdepan, ya, dan yang pasti saf-saf berikutnya sebagaimana saf terdepan tuh rapat nempel satu sama lain, gitu. Jadi kita umat Islam itu kalau mengerjakan sholat berjamaah sesuai sunnah Nabi SAW, sesungguhnya kita ini meniru para malaikat, Pak, dan itu dibanggakan oleh Nabi, dan itu harusnya menjadi kebanggaan kita, Pak. Yang sekarang sedang direnggut kebanggaan itu oleh pihak yang pengen jualan antivirus. Itu sejak tahun 80-an dia udah jual antivirus, Pak. Sekarang dia mau jual antivirus lagi. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kenapa jadi mirip ya? Kok jadi mirip nih? Yang kiri sama yang kanan nih. Padahal ini beda kaum nih, beda umat nih, Pak. Kenapa jadi mirip ya? Tuh. Sujudnya mirip, duduknya mirip, berdirinya mirip, Pak, tuh. Kok jadi mirip ya?
Nah, ada yang ngasih keterangan, gambar atas kaum muslimin tahun 2020. Sebelum 2020 nggak ada kaum muslimin kayak gini. Sedang yang bawah al-budhiyin, ya kan, kaum Buddha. Nah, Nabi bilang, mengapa kalian tidak bersaf sebagaimana para malaikat bersaf? Kan cakep nih. Ar-rijal begini, an-nisa begini, kan cakep tuh. Ya. Setan nggak bisa nyelip, Pak, karena nggak dikasih celah di situ. Ya. Kalau kita sholat yang berjauhan, Pak, kita ngantuk dikit, Pak, ya kan? Orang udah ruku, kita belum ruku, Pak. Tapi kalau kita bersebelahan rapat gitu, Pak, ruku kita, dia ngantuk, kita langsung ikut ruku kan. Nah, kalau sendirian, ya kan, jangan-jangan. Astagfirullahaladzim, ya. Makanya ada ahli fikih sampai mengatakan sholat yang distancing berjamaah itu, Pak, itu sholatnya sah, cuma nggak dapat pahala berjamaahnya. Jadi sama kayak sholat sendirian, Pak, gitu. Mending di rumah. Wallahu alam bisawab, ya. Itu saya pilih fikih yang rada moderat, Pak. Nah, kalau yang rada kenceng ada lagi yang bilang gini, sholat distancing itu berjamaah itu, ya kan, minimal bid'ah, maksimal nggak sah sholatnya, gitu. Ya tinggal pilih aja mau yang mana, gitu. Taib. Nah, jadi kita ini sedang diarahkan untuk menjadi orang-orang yang fitrahnya terganggu, Pak, dengan apa-apa yang sekarang dibuat aturan-aturan ini. Bukan hanya urusan sholat berjamaah kita, Pak, tapi urusan keseharian kita sudah menjadi tidak alami lagi. Yang berarti apa? Furqan kita, membedakan hak dan batil kita sudah jadi kacau sekarang. Orang keluar rumah dianggap pelanggaran. Ajib. Keluar rumah kan suatu hal yang biasa, Pak. Orang bertemu berjabat tangan dianggap suatu pelanggaran. Orang tersenyum nggak pakai penutup, ya kan, dianggap pelanggaran. Itu. Woi, senyumnya jangan lebar-lebar dong loh, nanti bisa nular. Ajib. Itu. Nah, jadi inilah kira-kira yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah izinkan kita tetap mampu menjaga, memelihara takwa kita di tengah fitnah akhir zaman ini, sehingga kalau takwa kita terpelihara, Pak, furqan kita terpelihara. Dan kalau furqan kita terpelihara, Pak, kita nggak bisa diatur-atur sama manhaj selain manhaj nabawi. Ya, manhaj Nabi kita SAW yang memang kita junjung tinggi dan kita yakini menjalankannya akan menyelamatkan kita fid dunya wa fil akhirah, ya. Demikianlah, lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza.